Hari ini kita akan mulai satu seri, saudara, yang saya rasa digerakkan pada saat menantikan Tuhan, yaitu seri yang kita akan ambil di kitab Wahyu tentang 7 gereja yang Tuhan khusus mengutus Yohanes untuk sampaikan pesan-pesannya. Nah, 7 gereja ini sebenarnya sangat jelas adalah gambaran-gambaran gereja yang saya yakin ada di dunia, yang di mana gereja-gereja banyak ciri khas tersendiri dan tidak akan jauh dari apa yang Tuhan sampaikan di kitab Wahyu. Nah, saya pernah sampaikan tentang 7 gereja ini dan tentunya saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita semua sehingga kita bisa jangan sampai mengulangi atau kita bisa belajar dari teguran-teguran Tuhan Yesus dan mengenal jemaat atau gereja apa yang Tuhan berkenan. Nah, tentunya di dalam 7 jemaat ini atau 7 gereja yang kita tahu hanya 2 gereja yang sesungguhnya Tuhan berkenan. 2 dari antara 7 gereja, 5 gereja banyak dicelah dan hanya 2 gereja yang berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, dengan mempelajari gereja-gereja yang di kitab Wahyu ini, kita dapat sedikit belajar istilahnya. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang banyak dicelanya Tuhan, sekalipun Tuhan tetap mengasihi jemaatnya yang tidak setia atau yang keluar dari doktrin kebenaran dan kekudusan. Tetap Tuhan mengasihi. Kita melihat belas kasih Tuhan itu besar. Namun tentunya lebih baik kalau kita hidup di dalam kehendaknya, di mana perbuatan, pelayanan kita, pujian dan penyembahan kita ini berkenan di mata Tuhan. Amin, saudara. Sebab pada akhirnya kita akan melihat betapa besar berkat-berkat itu. Nah, saudara, satu lagi yang saya mau saudara perhatikan adalah di dalam 7 gereja ini pesannya selalu ada. Jika engkau dapat mengatasinya, engkau akan diberikan berkat-berkat. Engkau akan dapat ini, engkau akan dapat itu. Jelas, saudara, di setiap gereja ada tantangannya. Amin, saudara. Dan Tuhan mau kita menjadi pemenang di dalam hal ini. Overcomer, mengatasi tantangan. Setiap gereja ada tantangan, setiap kehidupan ada tantangan. Setiap kali kita dapat mengatasi tantangan di dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh berkat yang Tuhan janjikan. Amin, saudara. Jadi pada akhirnya dikatakan barang siapa yang dapat mengatasi, maka kerajaan surga akan diberikan kepada kita. Nah, kita akan lihat juga Tuhan itu baik, setiap ada tantangan tentu ada solusinya. Amin, saudara. Ada kuncinya bagaimana kita mengatasi. Dan semua itu dijelaskan di dalam firman Tuhan. Kalau kita menghadapi ini, apa yang kita harus lakukan, sifat dan mental kita harusnya bagaimana, apa senjata kita yang kita pakai di dalam Tuhan, itu semua pun Tuhan beritahukan kepada jemaat-jemaatnya, karena Tuhan penuh kasih. Jadi saudara, saya mau saudara ketahui bahwa tantangan itu tidak akan luput dari hidup ini. Setiap kita ada tantangannya. Kadang tantangannya lebih besar, misalnya gereja yang di Timur Tengah, di Suriah, di bagian Irak, di mana mereka setiap hari menghadapi tekanan batin, di mana kemungkinan besar mereka tidak hidup keesokan harinya. Itu saya rasa adalah gereja yang mungkin mengalami paling sulit, ya saudara. Kita di sini tidak sampai demikian, masih puji Tuhan, paling kita kecewa karena gubernur kita tidak terpilih. Namun selalu masih banyak kebaikan, kebebasan untuk memuji dan menyembah Tuhan yang tidak diganggu. Amin, saudara. Sebab itu kita akan belajar banyak dalam hal ini dan kita akan juga bisa tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Amin, saudara.
Nah, 7 ini saudara juga bukan saja menggambarkan 7 jenis gereja yang pada umumnya ada di bumi, tetapi juga mengatakan suatu gambaran atau profetik. Jadi satu gereja seringkali menggambarkan juga, setelah kita melihat sejarah, ya kita sudah melihat sejarah gereja. Ternyata apa yang Tuhan berikan 7 gereja ini adalah kejadian atau era-era di mana satu gereja menggambarkan satu zaman di satu sejarah gereja. Misalnya gereja Efesus, kenapa mereka hilang kasih mula-mula, itu terjadi misalnya setelah rasul angkatan pertama, mereka pulang ke selesai pelayanan mereka, gereja menjadi sedikit dingin, kasih mula-mulanya hilang. Dan kemudian kita melihat gereja Smyrna di mana gereja itu mengalami banyak penganiayaan. Nah, kita lihat dari sejarah gereja itu terjadi kira-kira AD Indonesia setelah Tuhan, Masehi 100 sampai 325 tahun. Kita melihat gereja mengalami begitu banyak penganiayaan di dalam sejarah gereja. Jadi kita melihat saudara nanti bahwa setiap gereja adalah profetik, yaitu menggambarkan keadaan gereja pada satu zaman di sejarah gereja. Jadi kita melihat ajaibnya Tuhan, dan Tuhan yang alfa omega, yang melihat dari pertama sampai terakhir, dia telah melihat saudara apa yang akan terjadi di dalam gerejanya mulai saat dia masuk ke surga dan dia nubuatkan dari Efesus sampai Laodikia. Apa yang akan terjadi? Makanya saudara, saya mau kasih tahu saudara, apapun yang terjadi, Tuhan sudah tahu semuanya. Amin saudara. Nah, dengan ini karena Tuhan adalah Maha Tahu, maka saudara iman kita harus dikuatkan. Karena Tuhan baik. Pada saat dia tahu, dia juga mau saudara tahu selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Keadaan paling sulit pun di gereja, di mana penganiayaan itu saudara yang mau dilakukan, nanti kita akan pelajari oleh Kaisar Diocletian, ya. Dia mau maksudnya mau sama binasakan semua gereja. Maksudnya pada zamannya dia mau membunuh semua umat Tuhan. Tetapi itu adalah suatu peperangan yang paling berat, di mana dia menggerakkan tentara-tentaranya hanya untuk mau menghancurkan gereja. Tentunya tidak berhasil, karena sebentar setelah penganiayaan yang besar-besar itu, kita melihat bagaimana Tuhan menjadikan gereja menjadi iman Kristen agama yang di Eropa, agama Romawi. Jadi kita melihat gereja tuh naik turunnya di dalam sejarah gereja, dan semuanya ini sudah dinubuatkan di dalam 7 gereja ini. Jadi sangat menarik saudara. Nah, kita akan mulai tentunya mempelajari dari gereja pertama sampai terakhir. Dan 7 juga merupakan angka yang sempurna. Berarti di dalam 7 gereja ini setelah melewati, maka kita juga tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin saudara. Completion, sesuatu siklus yang sempurna, yang lengkap, sehingga setelah 7 zaman gereja ini, maka segala sesuatu akan berakhir saudara. Kita akan mulai dari gereja pertama, kedua, dan saudara, satu hal lagi yang saya mau sampaikan adalah, menurut banyak pakar dan juga peneliti tentang gereja, selain 7 gereja ini menggambarkan secara profetik apa yang terjadi di dalam sejarah gereja, tetapi juga menggambarkan gereja individu atau gereja masing-masing dari mulainya sampai akhirnya sering mengalami hal seperti itu. Pertama gereja mulai penuh dengan kasih, kemudian setelah berapa tahun kasih mulai pudar. Nah, dan kemudian
dianiayai mungkin supaya kita bangkit kembali, kemudian terjadi korupsi, kompromi, gereja mati. Saudara, kita melihat bukan saja sejarah tetapi juga sejarah dari sebuah denominasi, sebuah dari keadaan gereja masing-masing. Bisa terjadi nih, kita melihat denominasi misalnya Indonesia ya saudara. Nah, kita melihat pertama waktu dulu dipakai Tuhan luar biasa, GPDI, di mana Tuhan ya mereka sangat luar biasa saudara, buka gereja ya. Banyak sekali hampir di seluruh Indonesia. Dan kemudian bangkit GBI dan kita melihat gak lama mereka ya kompromi dan korupsi itu terjadi. Saya rasa itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan Tuhan. Namun bagi kita yang di sini, haleluya, kita mempelajari sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Amin saudara. Mari kita melihat dulu terdahulu, haleluya, gereja Efesus. Gereja Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita lihat Efesus. Wahyu, kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kita mengetahui ayat 20 mengatakan ketujuh kaki dian emas itu adalah jemaat atau gereja, dan ketujuh bintang itu ialah malaikat dari ketujuh gereja. Jadi bintang, ayat 20 mengatakan malaikat Tuhan. Setiap gereja Tuhan utus seorang malaikat atau perwakilannya. Jadi bisa dikatakan malaikat yang dari surga, juga bisa dikatakan hamba Tuhannya yang memimpin gereja itu. Ya, dan kita perhatikan bahwa kaki dian adalah lambang gereja. Berarti setiap gereja ada kaki dian. Berarti gereja itu harus ada Roh Kudusnya. Kaki dian, kita pernah pelajari perjanjian lama bahwa kaki dian itu adalah gambaran Roh Kudus. Nah, ini penting sekali, dan juga selain digambarkan jemaat, gereja juga menggambarkan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah gerejanya. Amin saudara. Jadi kita mengenal Tuhan melalui gerejanya. Kita mencari Tuhan di dalam gerejanya, saudara. Dengar baik-baik. Bukan berarti kita tidak bisa mencari Tuhan di rumah kita, bukan. Tetapi istilahnya hubungan dengan Tuhan harus juga ada hubungan dengan gereja. Kita harus bertumbuh di dalam gereja yang sudah Tuhan tentukan. Jauh dari gereja, sekalipun saudara bisa berdoa, tetapi saya mau katakan firman Tuhan mengajarkan, tidak bisa kita jauh dari aktivitas dan pelayanan yang ada di gereja. Ingat sekali saudara, ingat, kita nggak bisa jauh dari gereja. Saya pun mungkin pernah kecewa dengan gereja, apa yang mereka lakukan, tetapi tetap saudara, kita tidak bisa jauh dari gereja. Sebab Tuhan tetap mengasihi gerejanya. Seberapa korup pun Dia tetap mengasihi. Seberapa kekurangannya, kesalahannya, kelemahannya. Ingat saudara, Tuhan tetap mengasihi gerejanya. Nah, ini dikatakan luar biasa. Aku tahu segala pekerjaanmu, ayat 2, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau telah sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebelum Tuhan Yesus menegur sebuah gereja, saudara, selalu dia juga mengakui perbuatan yang baik. Amin, saudara. Jadi itulah cara Tuhan untuk menegur umatnya. Dia tidak langsung tegur, dia puji dulu, saudara. Puji dulu, kita udah rasa enak, baru di rotan pantat kita. Haleluya. Jadi Tuhan tuh selalu mengerti. Kita perlu juga di encourage, diangkat, kemudian ditegur. Dan tentu tegurannya bukan, tujuan dari teguran itu selalu saudara ingat, adalah supaya kita kembali kepadanya. Supaya kita bertobat, saudara. Ya. Bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Justru karena dia mengasihi, dia tegur. Amin, saudara. Tentu sebelum tegur pasti disayang-sayang dulu. Amin, saudara. Dikatakan baik, bagus. Dan sampai saatnya yang perlu ditegur, dia harus tegur umatnya. Saudara, saya berdoa, saudara, supaya kita semua sudah harus terbiasa dengan teguran Tuhan. Amin. Sebab saudara, kita terus diproses. Kita semuanya terus diproses. Saya pagi hari ini baca suatu artikel tentang bahayanya menjadi pelayan Tuhan secara full time. Bahayanya menjadi pendeta, saudara. Sebab salah satu katanya, kita akan terus ada di dalam api. Api yang membakar, yang menguduskan kita. Kita selalu ada di dalamnya, saudara. Ada orang yang tidak bersyukur, ada orang yang tidak senang, saudara. Tapi kita terus diproses di dalam api itu sampai Yesus semakin nyata di dalam hidup kita. Amin. Setelah saya membaca itu, saya bilang, aduh terima kasih. Sebab seringkali kita juga merasa sangat stres, kurang tidur, banyak masalah, ya tantangan. Tetapi Tuhan katakan, melewati ini, kita akan semakin hari semakin kuat. Haleluya. Dan di sini dikatakan, namun demikian ayat 4, ya. Sekalipun kau lakukan yang baik, tapi ada satu hal yang fatal, yang bahaya sekali. Aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini ada yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendak ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lihat, barang siapa menang, amin, barang siapa mengatasi, barang siapa terus lakukan yang benar, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Setelah membaca ini, saudara, bertahun-tahun saya tidak dapat mengerti dengan baik, saudara. Sebab jika saudara belum baca ayat 4, kita tidak baca ayat 4. Kita hanya baca dari pasal 2 ayat 1 sampai 2, saudara. Saya bolak-balik melihat, ini gereja sebenarnya gereja yang bagus kalau kita melihat. Betul kan? Bagus enggak? Saya rasa kita enggak sampai begini. Jeripaya berarti mereka melayani dengan berkorban. Kedua, engkau tidak dapat sadar kepada orang-orang jahat. Berarti gereja ini bisa membedakan orang yang salah, yang palsu dengan orang yang benar. Bukankah firman Tuhan katakan kan di Ibrani, kalau engkau dewasa, engkau dapat bisa bedakan apa yang jahat dan apa yang baik. Berarti ini gereja bukan gereja yang kanak-kanak, ini gereja yang dewasa, yang mature spiritually.
yang dewasa rohani, dan dikatakan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, engkau telah mendapati mereka mendusta. Mereka berarti sangat hati-hati, ya. Karena pada saat itu sudah banyak rasul-rasul palsu, saudara, dan mereka sangat hati-hati mengundang, mengizinkan rasul-rasul yang palsu itu untuk masuk ke dalam jemaat untuk merusakkan mereka. Mereka tuh berarti sangat hati-hati, saudara. Dan engkau tetap sabar, mempunyai roh, buah roh yang sabar. Kita semua kan gak sabar, ya kan? Di sini banyak yang sabar gak? Enggak lah. Belum terjadi, ya kan, gue udah kasih tahu lu, tahu enggak? Udah 1 bulan begitu aja, ya kan? Ini sabar, 1 tahun juga oke, 2 tahun. Sabar, saudara. Saya lihat saya nggak gitu sabar seperti mereka mungkin, ya kan? Sabar dan menderita. Waduh, sampai menderita, saudara. Di sini ada yang menderita karena Tuhan? Enggak. Semuanya menderita kekenyangan makan. Menderita karena nama Tuhan. Engkau tidak mengenal lelah. Berarti melayani siang malam. Setiap malam doa sampai jam 11. Pagi kerja lagi, besok malam doa lagi. Gak kenal lelah. Kita kan masih capek-capek, ya kan? Sabtu, aduh kadang-kadang, Pak, Minggu pulang Pak, capek, ya kan? Ini gak kenal lelah. Gereja bagus atau enggak? Bagus. Tapi kenapa Tuhan celakakan dia gak ada kasih? Bukankah ini suatu penyataan kasih? Orang udah berkorban mengasihi gak? Kasih bilang, Tuhan, mereka mengasihimu kok. Kenapa Tuhan kau katakan udah kerja payah, udah berkorban, Tuhan katakan lu masih belum mengasihi gua? Gimana tuh, saudara? Bagi suami istri di sini, ya kan, misalnya. Abong lah, Abong, udah kerja. Abong ilustrasi paling bagus. Kerja pagi, siang, malam, ya kan. Banting tulang untuk dapat uang, ya kan. Waduh. Terus Wiwi katakan pada satu ketika, Bong, lu gak cinta gue. Misalnya, ya kan. Misalnya. Jangan ini dulu, ya kan. Dan Abong bingung. Gue udah berkorban, ya. Tidur jam 11, gue udah jauhkan dari yang jahat, ya. Kok gue dibilang gue gak cinta dia? Nanti gue mau tanya becek, ya misalnya. Tapi dia gak pernah tanya sih, gak pernah. Apa sebabnya, saudara? Dulu saya pikir mungkin gereja ini cinta dunia, ya kan? 1 Yohanes 2:15 katakan barang siapa mencintai dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Tapi saya lihat enggak. Firman Tuhan gak bilang dia gak mengasihi, mereka mencintai dunia. Ada gak? Enggak. Mereka cinta Tuhan kelihatannya, saudara. Gak ada unsur dunia. Jadi apa yang membuat seseorang tuh hilang kasih utamanya, saudara? Nah inilah yang, maaf saudara, terus terang bertahun-tahun saya gak begitu paham. Sekalipun saya pernah menyampaikan tapi gak begitu paham. Kenapa kasihnya bisa hilang? Sedangkan perbuatannya dari luar, dengar baik-baik. Perbuatannya kita kalah. Banyak gereja tidak seperti mereka. Saya yakin gak seperti mereka. Pelajaran Nikolaus adalah pelajaran kalau gak salah adalah menggantikan posisi Kristus. Doktrinnya. Jadi di gereja itu ada perantara manusia, imam menjadi perantara antara umat dengan Allah. Tidak lagi langsung melalui Tuhan Yesus. Itu katanya pelajaran Nikolaus. Berarti kalau engkau mau datang kepada Tuhan mesti lewati imamnya dulu. Tetapi kan kita tahu perantara adalah Tuhan Yesus. Gak usah. Kita kumpul di sini tetapi saudara langsung bisa berhubung dengan
Bapa melalui Tuhan Yesus. Itu hanya satu perantara. Nah, pelajaran Nikolaus dikatakan tidak begitu jelas di dalam tradisi adalah di mana ada imam yang menggantikan posisi rohani Tuhan Yesus. Dan mereka pun menolak, berarti doktrin mereka benar. Nah, saya mau tanya, apa sih kasih mereka bisa hilang? Ternyata saudara, barusan ini saja saya baru dapat pengertian. Saya harap, saya yakin pengertiannya benar. Hatinya sudah tidak lagi mengasihi Tuhan seperti sebelumnya. Firman Tuhan katakan manusia lihat dari luar. Kita lihat dari aktivitas gereja. Tapi Tuhan lihat dari hati. Hatinya udah dingin. Hatinya sudah tidak passion lagi. Bergebu-gebu lagi. Sekalipun mereka lakukan semua pelayanan hanya sebagai tugas yang mereka tahu. Tapi hubungan dengan Tuhan itu sudah renggang. Itu adalah kasih mula-mula yang hilang, saudara. Saya melihat gereja begitu gampangnya kita. Di dalam kesibukan kita, akhirnya kita bisa hanya mau memenuhi kewajiban, kita hilang persekutuan. Kita tidak lagi peduli karena kita anggap kita sudah tahu. Memang benar, karena mereka tahu apa yang benar, mereka tahu apa yang salah, mereka tahu segala teori yang baik, tetapi tidak ada hubungan yang bergebu-gebu antara jemaat dan Tuhan. Misalnya sama seperti hubungan suami istri misalnya. Di luar kelihatannya bagus, ya kan, memenuhi semua kewajiban. Suaminya bekerja baik, ya, istrinya semua baik, ya. Tapi di rumah nggak ada mesranya. Nggak ada mengatakan cintanya, tapi makanan di meja enak, bajunya bagus, ya. Di luar kelihatan anak-anaknya baik, tetapi hatinya jauh, tidak melekat, tidak seperti dulu, ya kan? Pengen menatap terus, pengen pegang tangannya. Sekarang pengen banget gue tabokin lu. Tapi di luar masih kelihatan sangat normal. Kadang-kadang di depan, wah halo ya di depan, apalagi depan pendeta ya kan. Shalom, baca Pak Yeremia. Cia. Pak Yeremia tentu bukan Tuhan, lihatnya dari luar. Puji Tuhan jemaat gua ya, sangat kubanggakan, saling mengasihi gitu ya. Di depan pegang tangan, masuk ke gereja, cia. Pas di luar lepas, lu jalan sendiri lalu. We lose our first love. Api tidak lagi membakar. Di dalam suatu ilustrasi saudara ya, di mana seperti saya katakan bahwa pada saat suami istri jatuh cinta dan mereka mulai mengasihi, itu ada, saya lupa hormonnya apa, termasuk feromon, termasuk apa, hormon itu yang akan membuat cinta kasih antara suami istri itu, wah namanya honey, ya kan, honeymoon, bulan madu, itu berarti madunya manis sekali ya kan, manisnya tuh sampai mulutnya mau melekat terus gitu ya kan. Saya nggak tahu yang lain ya, pokoknya wah pas nikah ya kan suaminya, ya kan, kalau yang benar ya kan, yang salah saya nggak tahu gimana. Tapi yang seharusnya pas nikah itu otomatis, saya pernah dengar seorang istri mengatakan, wah Pak, pas nikah tuh saya disekep terus katanya, kayak
sampai nggak bisa napas ya kan. Nah, itu ada suatu hormon yang keluar ya kan. Tetapi hormon itu setelah berapa bulan kebanyakan pakai hilang, no nggak? Habis, udah habis, feelingnya juga habis gitu ya kan. Itu menggambarkan keadaan manusia yang bisa hilang kasihnya, atau bukan kasihnya, passionnya hilang. Tapi di dalam Tuhan tuh nggak akan habis-habis karena dia adalah rohani, amin saudara. Nah sebab itu saudara, kita mau pelajari kenapa kasih ini bisa hilang. Selain hati ini jauh ya saudara, saya merasa karena kita tidak memeliharanya. Kita tidak tahu bagaimana memeliharanya. Tentu selain yang saya katakan hati itu mulai menjadi dingin, kita akan melihat sebab-sebabnya juga. Salah satu mungkin kalau Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 24, di mana di akhir zamannya saudara, dikatakan karena kejahatan yang melimpah-limpah. Kita melihat Matius 24 sebelumnya, mari kita lihat Matius 24. Matius 24 ayat 11 sampai 12. Nah lihat saudara, banyak nabi palsu akan muncul. Matius 24 ayat 11-12, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ketidakadilan, kejahatan saudara. Nah saudara dengar baik-baik, kenapa penting saya mau sampaikan ini. Kalau kasih kita hilang, kita tidak akan bisa terus mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan sudah nubuatkan di akhir zaman. Kejahatan akan melimpah. Kedurhakaan akan melimpah-limpah. Kalau kita tidak mengandalkan kuat dan kasih Kristus, kita akan hanyut di dalam kebencian dunia ini, saudara. Dan ketidakadilan yang selalu makin nyata di atas bumi ini. Saya tidak tahu apa, di dalam hati kita pasti ada yang tidak adil lah, pasti kita mungkin berkeluh kesah, saudara. Dan Tuhan sudah katakan. Dan mungkin saat itu saudara berdoa, tetapi masih belum terjadi. Karena di bumi ini seperti kita katakan di kitab Ayub, belum tentu keadilan itu dinyatakan pada saat kita hidup. Nah, kalau kita hidup di dalam kepahitan terus menerus, dengar, kasih kepada Tuhan akan hilang. Pertama, kita nggak mempunyai hati, hanya tugas. Kedua, karena kepahitan. Makanya salah satu pengupamaan kalau saudara ingat di Lukas 18 tentang wanita yang tidak putus asa mengetuk pintu, ingat saudara? Itu mengabarkan kita harus mempunyai hati yang terus mencari Tuhan. Jangan izinkan apapun mengeraskan hati kita. Karena kalau saat dikatakan kalau engkau tidak bertobat, aku akan ambil kaki Dian itu. Apa artinya? Gerejanya akan tidak ada lagi. Itu bagi gereja. Bagi kehidupan pribadi, hadirat Roh Kudus tidak lagi nyata dalam hidup kita. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Dengar. Gereja berarti dia akan hanya ada tanpa hadirat Roh Kudus. Dengar baik-baik saudara. Kaki Dian diambil dulu kita pikir oh gerejanya mungkin
nggak ada. Tuhan bilang udah nggak ada gereja. Tidak, kalau saya pelajari berarti gereja itu bisa tetap ada. Tapi hadirat Roh Kudusnya sudah nggak ada. Kalau suatu pertemuan kebaktian tidak ada lagi hadirat Roh Kudus, apa aktivitas kita itu ada artinya? Hadirat Tuhan harus nyata di tengah-tengah kita. Kaki Dian harus nyata di tengah-tengah kita. Dan kaki Dian harus nyata di dalam hidup kita semuanya secara pribadi. Bagaimana kita menggembalikan, haleluya, kasih ini, saudara. Saya percaya hari ini saya mau sampaikan ini sangat-sangat penting, saudara. Ada berapa poin yang saya rasa sangat penting. Apa yang Tuhan katakan? Dikatakan bertobat. Apabila kepada lihat dia ada di padang, maaf, kita kembali ke Wahyu. Ayat 5 lihat. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa Tuhan bilang dalam jatuhnya? Sebab dasar dari kekristenan adalah kasih. Begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jika gereja jemaat Tuhan kasih hilang, esensi yang paling penting, yang paling mendasar tidak ada lagi di tengah-tengah. Ya sama juga bohong gitu. Kita tidak bisa lagi menyatakan Kristus. Karena kita udah dingin. Dingin, saudara. Dan kenapa Tuhan katakan bertobat? Kemudian yang lucu, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya doakan, Tuhan apa sih pekerjaan pertama? Bahasa Inggrisnya first work. Do the first work. Melakukan pekerjaan yang semula, yang mula-mula. Saya mau tanya, apa sih pekerjaan mula-mula? Ini kunci-kuncinya di mana kita kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Apa sih? Ada yang kasih jawab? Apa pekerjaan mula-mula? Ya silakan Pak Philip. Persekutuan pribadi, betul. Yang lain? Pekerjaan mula-mula bukan suatu pekerjaan, tetapi mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Mencari wajahnya kembali, begitu merindukan Tuhan, doa dan mencari Dia. Saudara ingat bagaimana saudara pertama cinta Tuhan, ku jatuh cinta padanya. Saudara ingat gak? Saya masih ingat. Ya. Waktu kerja baca firman. Kemana-mana baca firman. Ketemu nasabah cerita Yesus sampai dimarahin. Dibilang fanatik ini orang. Kemana-mana nyanyi sukacita, nangis. Itu cari Tuhan, saudara. Karena seringkali kita kayaknya udah kenal Tuhan, nggak lagi exciting gitu ya. Seperti saudara yang jatuh cinta pertama kenal, pengen tahu ya kan, apapun lucu gitu ya. Saudara yang kaum muda ya kan, kalau jatuh cinta, bibirnya lucu nih, ini kupingnya bagus, ya, tangannya lucu, semua juga lucu ya kan. Pas udah nikah ya sama aja, lain tangan yang itu lebih lucu, tangan blessing lebih lucu. Kita hilang hati yang seperti itu, saudara.
We lost that. Jadi kerja yang mula-mula apa? Bukan pekerjaan. Mulai lagi mencari. Mulai lagi pengen kerinduan untuk kenal Tuhan. Rindu di dalam hadiratnya. Rindu di dalam persekutuannya. Rindu untuk bersama-sama berdoa dengan orang-orang percaya. Itu harus dijaga, saudara. Mari kita lihat satu hal yang saya mau sampaikan. 1 Yohanes pasal 2, 9 sampai 11. 1 Yohanes. Ini hal yang kedua yang amat penting kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan. Saya tahu banyak orang tidak akan mengkonek dua hal ini. Mari kita baca ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kedua, ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ke-11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dengar saudara, dengar baik-baik. Kita sudah satu tahap di mana saya percaya saudara, gereja sudah 3-4 tahun. Kita sudah harus masuk ke tahap berikutnya kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus. Tahu gak bertumbuh di mana? Mengasihi saudara seiman. Tuhan selalu mengkoneksikan kita, saudara. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam dan menjaga kasih kita kepada Tuhan, saudara dengar, kita sama Tuhan aja terbatas. Kita tidak akan bertumbuh dalam kasih kalau hubungan kita ini cuma begini. Tidak, jangan salah saudara. Karena salib itu begini. Ada naiknya, ada ke sampingnya. Dan saudara sanggup mengasihi saudara seiman. Lebih susah dikasihi, lebih dalam kita belajar cinta kasih Tuhan. Amin saudara. Kalau kita tidak bisa berkorban demi jiwa-jiwa yang ada saja di sini. Mendoakan, bergaul, mengajar. Saudara kita akan tidak bisa bertumbuh. Kenapa gereja ini bisa membuat kita bertumbuh? Karena dengar baik-baik, gereja ini banyak orang sakit jiwa, ya kan? Banyak orang sakit hati, banyak orang yang terluka. Betul? Memang paling susah. Lebih enak teman di luar. Teman di gereja susah, aneh-aneh. Apalagi di GL. Segala tipe jenis alien luar angkasa ada di tengah-tengah. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan percayakan mereka semua ke sini. Mengasihi. Bukan mengasihi hanya toleransi, bukan. Tapi doakan. Tidak putus asa. Terus bergaul. Terus bergaul dengan orang-orang yang mungkin saudara rasa susah saudara bergaul. Sampai di situ saudara akan terus bertumbuh.
Bukan di luar. Kita belum bicara nih bagaimana mengasihi orang di luar. Itu lebih parah lagi ya kan. Di gereja aja udah susah, apalagi yang di luar kan lebih susah. Tapi memang kadang-kadang mengasihi orang yang di gereja lebih susah sih, puji Tuhan. Makanya Rasul Yohanes katakan mengasihi mereka, mendoakan mereka, menasehati dengan kasih, dan tidak putus asa. Amin. Amin saudara. Mengasihi suami atau istri kadang lebih susah. Sampai begitu ketahuan. Tantangannya kenapa lebih berat? Soalnya tiap hari lihat kelakuannya sama. Lu kok gak berubah-berubah ya? Gue udah stres tau gak? Stres. Kalau orang lain kan ketemu sebentar. Dan sewaktu saat kebentar itu kan cuma bagus jadi nyatakan dong. Cuma bagusnya, ya kan udah gosok gigi rapi, ya kan ketawa senyum. Kalau di rumah kan enggak. Semuanya kelihatan ya kan. Rambutnya belum sisir, ya kan belum dandan ini. Wah, terus belum kelakuannya lagi. Lu kok makan gak habis-habis terus ya. Terus sisa-sisain terus ya. Kok lu gak begini-gini ya. Kok begini. Saudara, kebiasaan kita nyata di rumah. Belum lagi kebiasaan yang menggelikan ya kan. Korek-korek kuping, korek-korek telinga. Lu gimana sih udah korek-korek terus pegang rambut gua lagi. Gua baru sampo. Kan gua kasih mencintai lu. Tuh kuku. Baru cablos ungu. Ngupil. Ungu di sini. Jadi saudara, hal-hal seperti itu saudara, gak gampang. Gampang gak? Gak gampang. Tetapi kita harus atasi. Kita harus belajar saudara. Saya kasih tahu saudara, saya masih banyak belum berubah sesuai dengan apa yang Becim hendaki, haleluya. Tetapi dengan demikian, dia lebih dewasa, lebih rohani. Jadi saya gak usah berubah. Ada hal gak bisa berubah. Bisa terima gak? Bisa terima gak? Bisa. Harus bisa. Kebiasaan bukan jelek, tapi kebiasaan seseorang yang mungkin tidak sesuai. Tidak sama. Kita gak bisa paksa, saudara. Tuhan mau kita terima. Tentu ada yang harus berubah yang tidak sesuai firman. Tapi kalau misalnya dia suka makannya caranya misalnya makan mie misalnya. Kalau kita kan makannya pelan-pelan. Yang nggak bunyi. Ada orang misalnya saudara siapa tahu ya jatuh cinta orang Korea ya kan orang Korea Jepang. Kalau makan mie-nya nggak boleh begitu. Nah saudara udah jatuh cinta ya kan. Lu kok makannya kayak gitu. Itu kebiasaan dia ya kan. Itu gak bisa dijadikan masalah. Amin. Kita malahan mesti tetap mengasihi. Gue suka lu cara lu makan. Seperti saat gue mulai ketemu lu. Emang lu makannya begitu. Gue tetap sayang sampai sekarang. Saudara, orang waktu jatuh cinta beda persepsinya ya kan. Kalau dia udah jatuh cinta, ya aduh makan sampai ingusan, lucu. Gemes gue lihat sampai ingusan. Tahu udah kawin. Ya ampun, kok lu ingusan? Kan suami bilang, gue dulu kan gitu lu bilang lemes. Saya tahu lucu gitu ya kan. Tapi memang itu suatu kenyataan gitu di dalam hubungan suami istri itu tuh banyak tantangannya. Ada amin saudara. Amin saudara. Tapi yang lebih penting saudara adalah kalau suami atau istri cinta Tuhan. Bukankah itu yang paling luar biasa. Amin saudara. Amin saudara. Cinta Tuhan.
Lihat lagi saudara, mari kita lihat lagi. Haleluya, luar biasa, haleluya. 1 Yohanes 3. Lihat ya, 1 Yohanes mengajarkan kita tentang kasih Allah. Saya dulu tidak pernah mengerti bagaimana bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sampai saat saya baru mulai mengerti kenapa Yohanes selalu tulis mengasihi saudaramu, mengasihi saudaramu. Kenapa perintah Tuhan hanya disingkapkan dengan 2. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati dan jiwa dan kasihilah sesamamu seperti. Kenapa 2 perintah ini harus dijadikan satu? Saya terus terang, saya selalu hanya mengakui yang pertama. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Saya tidak terlalu menekankan, terus terang dalam hidup saya, mengasihi saudara seimanmu seperti dirimu sendiri. Mentok. Katakan mentok. Mentok. Kita tidak bisa bertumbuh lagi karena kasih Allah terhadap manusia dinyatakan, saudara, di dalam kasihnya. Kenapa? Pada saat Tuhan Yesus mati, manusia tuh masih berdosa. Gak ada sedikit kebaikan yang layak Tuhan kasihi kita. Gak ada. Dan Tuhan mau ajarkan kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita layak. Dan dia mau kita mengasihi saudara seiman. Bukan karena mereka layak terima kasih kita. Tetapi karena Tuhan yang layakkan. Ada amin? Ada amin? Gampang lah kasih orang yang ngasih, ya kan. Gua hari ini kita makan ya, ya. Ini hari gua undang, besok lu undang gua besoknya undang lagi. Tambah mengasihi. Tapi pada satu saat, kok gua undang lu 100.000, lu undang gue 50.000, mulai terjadi masalah. Karena hubungan itu tidak dibangun di dasar yang tidak tulus. Betul? Betul? Nah, kita lihat pasal 3. Sebelum kita tutup, haleluya. Pasal 3 ayat 16. Lihat saudara. Yohanes 3:16. Bukan Yohanes, 1 Yohanes. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Baru kita mengerti kasih Kristus. Kenapa? Dia itu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib. Wajib ada pilihan enggak? Ada pilihan? Enggak ada. Wajib itu adalah perintah. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Haleluya. Luar biasa. Kita tidak boleh tutup hati saat kita melihat orang menderita. Bukan berarti kita sembarangan kasih, ingat kita pernah ajarkan. Tetapi jangan tutup hati. Jangan sampai keras hati. Tetapi melembutkan hati kita. Lihat terusnya, saudara, terusnya. Lihat ayat 19. Demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita beroleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau
hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dengar, berbuat berkenan banyak kaitannya dengan bagaimana kita mengasihi saudara seiman kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Lihat kan, sama. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Bukankah itu kaki Dian? Bukankah itu kaki Dian? Dan terakhir saudara, kita kembali, kalau kita menang apa yang kita dapat. Pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Fidas. Apa pohon kehidupan? Apa pohon kehidupan? Kehidupan Allah. Kehidupan Allah nyata di dalam diri saudara. Zoe. Sudah tahu gak Zoe? Hidup Allah akan nyata di dalam kita. Hanya satu saja, kalau kita dapat bertumbuh terus kasih kita kepada Allah. Efesus. Jangan sampai hatimu dingin. Jangan sampai pelayanan dan pekerjaan kita hanya seolah-olah melakukan tugas. No, do with your heart. Lakukan dengan hati saudara. Kan selalu kita katakan, kita bisa melihat ya, orang yang mengasihi kita, mereka selalu melayani kita dengan hatinya. Bukan saja, ya yuk doain, ya doa. Ya, kita kan doa bisa dua macam. Asal kata-kata keluar mulut yang bagus-bagus, atau benar dari hati. Tuhan, sembuhkan kami berseru, itu dari hati. Yang Tuhan kehendaki, dengar baik-baik, melayani dengan hatimu. Saudara, gereja akan menjadi kaku dan akan menjadi tradisi, dengar baik-baik. Dan ini selalu terjadi di gereja denominasi yang sudah lama. Mereka hanya ke gereja melaksanakan tugas. Betul? Betul nggak? Kenapa bisa jadi demikian? Sudah katakan kita nggak akan jadi begitu. Kita bisa jadi begitu. Kalau kita tidak menjaga hati kita untuk melayani. Kita seharusnya datang, aku melayani dengan sukacita, benar dengan hati. Aku benar-benar cinta Tuhan. Apa yang aku buat karena Tuhan. Kalau saudara bisa lakukan seperti itu, maka api saudara akan bertumbuh. Tapi kalau saudara hanya lakukan, hanya memenuhi wajib dan tugas, maaf saudara, kasih saudara akan makin hari makin dingin. Dan Tuhan katakan, tobat. Lakukan dengan hati.